Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana, dan seandainya sesungguhnya kami Allah iku nazalna, menurunkan kami ilaihim, kepada mereka orang-orang kafir, al malaikata, pada para malaikat, wa kallamahum, dan mengajak bicara kepada mereka siapa al-mauta, orang-orang yang telah mati, wa hasyarna, dan mengumpulkan kami Allah alaihim, atas mereka, kulla syai'in, pada segala sesuatu, kubulan, dengan berhadap-hadapan atau bergolong-golong. Makanu, maka tidak ada mereka, liyu'minu, supaya iman mereka, illa ayyasha'a, kecuali menghendaki siapa Allahu Allah. Walakina aktsarahum, dan akan tetapi kebanyakan mereka, umumnya mereka, iku yajhaluna, bodoh mereka. Seandainya kami menurunkan malaikat kepada mereka, yang malaikat itu mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu utusannya Allah. Dan orang-orang yang mati hidup kembali, kemudian mengajak bicara kepada mereka, atau berbicara kepada mereka, mengatakan kalau Muhammad itu benar utusannya Allah. Dan kami mengumpulkan segala sesuatu dengan bergolong-golong atau berhadap-hadapan dengan mereka. Mereka kulla syai' juga mengatakan bahwa Muhammad itu utusannya Allah. Muhammad itu ikutilah, makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Nah, mereka orang-orang kafir tetap tidak mau iman, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi sekalipun malaikat diturunkan, orang yang mati dihidupkan, berbicara kepada mereka, dan segala sesuatu juga berkata kepada mereka bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, mereka itu tetaplah tidak percaya, tidak iman, kecuali Allah menghendaki. Walakina aktsarahum yajhalun, dan umumnya mereka itu orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Wa kadzalika, dan demikian juga, ja'alna, menjadikan kami Allah, likuli nabiyin, bagi setiap nabi, aduan, pada musuh, syayatina, beberapa syayatinal insi, beberapa setan dari manusia, wal jinni, dan jin, yuhi, meridu, mengganggu, siapa ba'duhum, sebagian mereka, setan, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli, hiasannya perkataan, hururon, yang menipu. Walau sya'a, dan seandainya menghendaki siapa Rabbuka, Tuhan kau Muhammad, ma fa'aluhu, tidak berkata mereka, ma fa'aluhu, tidak berbuat mereka, hu, pada ma mengganggu, meridu
Fadharhum, maka membiarkanlah engkau Muhammad hum pada mereka. Wama dan sesuatu yaftaruna yang berbuat dusta mereka. Demikian itulah kami menjadikan musuh bagi tiap-tiap nabi. Jadi semua nabi itu ada musuhnya atau mempunyai musuh. Nah, musuhnya itu dari setan yang dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Sebagian dari mereka, setan dari jin dan manusia, itu ngomong pada yang lainnya dengan ucapan yang menipu, omongan-omongan yang menipu. Nah, agar manusia itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi setan dari bangsa manusia, setan dari bangsa jin. Nah, sebagian mereka itu mengganggu atau mengajak pada temannya, pada golongannya dengan ucapan-ucapan yang menipu, dengan rayuan-rayuan yang menipu. Nah, agar manusia yang diomongi oleh setan dari manusia, setan dari jin, nah manusia itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah itu punya musuh. Musuh dari manusia, dari jin, yang setan dari manusia, dari jin itu terus mengganggu atau mengajak teman-temannya, mengajak golongannya untuk mengganggu manusia agar manusia itu tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya Tuhan menghendaki mereka ya tidak berbuat demikian itu. Mereka tidak mengganggu, tidak mengaruhi. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkanlah mereka Muhammad dan apa yang mereka berbuat dusta. Biarkan mereka dan kebohongan mereka, kedustaan mereka. Nah, fadharhum wa ma yaftarun ini dimansuh nasihnya Saif. Ya, mereka jangan dibiarkan begitu saja. Mereka harus diajak sampai mau masuk Islam, menjadi orang iman. Nah, kalau tidak mau Islam, tidak mau menjadi orang iman, nah mereka diperangi atau dibunuh. Pada zaman Nabi dulu seperti itu. Mereka diperangi, mereka dibunuh. Walitasgho, dan supaya condong ilaihi kepada setan atau omongannya setan. Apa afidatul ladina, hatinya orang-orang layu minuna yang tidak iman mereka, tidak percaya mereka bil akhirah pada hari akhir, hari kiamat. Waliyardauhu, dan supaya senang mereka pada omongan. Waliyaqtarifu, dan supaya mengerjakan mereka ma pada sesuatu hum mereka setan iku muqtarifuna, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang mengerjakan. Hatinya orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir supaya condong dengan omongan mereka setan itu, omongannya setan. Makanya setan dengan pengikutnya itu terus
melancarkan rayuan-rayuan, godaan-godaan, tipuan-tipuan, agar hatinya orang-orang yang tidak iman itu condong dengan omongannya setan. Dan agar mereka, orang-orang yang tidak iman itu senang dengan omongannya setan. Dan mereka mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh setan. Mereka melakukan apa saja seperti yang dilakukan setan. Ini termasuk ya tipu dayanya setan di dalam mengaruhi manusia, sehingga mereka itu mengikuti setan itu. Maka harus waspada dengan rayuannya setan atau ajakannya setan. Segala sesuatu yang mengajak kepada kemaksiatan, pelanggaran, dan sebagainya itu berarti sudah ajakannya setan, bisikannya setan. Afa ghairallah, adakah selain Allah, abtaghi mencari aku hakaman pada juru hukum atau hakim, wahwa dan dia Allah alladzi dzat anzala menurunkan siapa Allah ilaikum kepada kamu sekalian alkitab pada kitab mufassolan yang diterangkan. Apakah saya mau mencari juru hukum selain Allah? Sedangkan Allah itu zat yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu sekalian. Allah menurunkan kitab itu dengan diperinci atau dijelaskan, diterangkan. Nah, sehingga apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah diterangkan dengan terinci, dengan jelas. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang. Nah, Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan dirinci. Apa saya mau mencari hakim selain Allah? Ya tidak. Saya akan berhukum kepada Allah, tidak pada selain Allah. Waladina dan orang-orang atainahum yang memberi kami Allah kepada mereka Alkitab pada kitab Taurat. Iku yang alamuna mengetahui mereka orang Yahudi yang diberi kitab Taurat, annahu sesungguhnya Al-Quran iku munazzalun diturunkan mir rabbika dari Tuhan kau Muhammad bil haqqi dengan sebenarnya, dengan hak. Fala takunana maka jangan ada sungguh engkau Muhammad minal mumtarin dari orang yang ragu-ragu. Orang-orang yang kami beri kitab Taurat, yaitu orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu hak diturunkan dari Tuhanmu Muhammad. Nah, karena sebelum Nabi Muhammad itu diutus, sebelum kitab Al-Quran diturunkan, itu sudah diterangkan dengan jelas, dengan terinci di dalam kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi. Nah, sehingga mereka mengetahui kebenaran Al-Quran itu ya lewat kitab mereka, kitab Taurat. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu Muhammad jangan menjadi orang yang ragu-ragu tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang diberikan pada engkau Muhammad itu hak dari Tuhanmu. Watammat dan sempurna. Apa kalimatu rabbika, kalimat Tuhan kau Muhammad.
yaitu Al-Quran. Sidqon dengan kalimat yang benar atau dengan benar. Wa adilan dan adil. La mubaddila, tidak ada yang merubah, mengganti li kalimatillah pada beberapa kalimatnya Allah. Wa huwa, dan dia Allah iku as-sami', zat yang mendengarkan, al-alim, lagi zat yang mengetahui. Sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Al-Quran ini sudah sempurna kebenarannya dan keadilannya. Itu sudah sempurna. Dan tidak ada yang dapat merubah pada kalimat-kalimatnya Allah. Jadi apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang hukum, tentang ya apa saja itu sudah sempurna dan tidak ada yang bisa merubah, mengganti kalimat-kalimatnya Allah. Wa huwa sami'ul alim, dan dia Allah zat yang maha mendengarkan lagi maha mengetahui. Wa in tuti', dan jika mengikuti engkau Muhammad, aksaroman pada kebanyakannya orang, umumnya orang, fil ardi, di dalam bumi, yudhilluka, maka menyesatkan mereka pada engkau Muhammad, ansabilillah, dari jalannya Allah. Muhammad, jika engkau mengikuti umumnya orang yang di dunia ini, nah tentu mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah berarti jangan mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi. Jangan terpengaruh. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una, tidak mengikuti mereka, illa dzanna, kecuali persangkaan. Wa inhum, dan tidak ada mereka, illa yakhrusuna, kecuali berbuat dusta mereka, berdusta mereka. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang kufur, mereka itu tidak mengikuti apa-apa kecuali hanya mengikuti persangkaan. Jadi tidak punya dasar yang kuat, tidak punya ilmu yang kuat, mereka itu hanya mengikuti persangkaan. Jadi yang mereka kerjakan, yang mereka tetapi itu hanya berdasarkan persangkaan. Dan tidak ada mereka itu kecuali orang yang berdusta. Maka jangan mengikuti mereka. Mereka itu orang yang berdusta. Mereka itu orang yang hanya mengikuti persangkaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, huwa, dia Allah, iku a'lamu, mengetahui siapa Allah, man, kepada orang, yudhillu, yang tersesat dia, ansabilihi, dari jalannya Allah. Wahuwa, dan dia Allah, iku a'lamu, mengetahui siapa Allah, bil muhtadina, pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, dia yang mengetahui kepada orang yang tersesat dari jalannya, dari jalan Allah, dan dia Allah yang mengetahui kepada orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Jadi siapa-siapa yang tersesat dan siapa-siapa yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, Allah mengetahuinya.
Fakulu maka makanlah kamu sekalian. Mimma dari sesuatu. Maksudnya hewan yang halal. Hewan yang sudah ditentukan kehalalannya. Dzukira yang disebut apa ismullah, asmanya Allah, alaihi atas ma hewan. Maksudnya waktu menyembelih hewan itu dengan disebutkan asmanya Allah. In kuntum jika ada kamu sekalian bi ayatihi pada ayat-ayatnya Allah iku mukminina orang-orang yang beriman. Makanlah hewan-hewan yang sudah ditentukan kehalalannya dan waktu disembelih dengan disebutkan nama Allah. Jika kamu sekalian itu orang yang beriman pada ayat-ayatnya Allah. Jadi hewannya ini sudah jelas hewan yang halal dan waktu menyembelih juga sudah menyebut nama Allah, maka makanlah hewan itu jika kamu sekalian benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini diterangkan di dalam hadis. Berarti ada beberapa manusia itu datang kepada Rasul. Jadi an Abdillah bin Abbasin qala ata unasun an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah anak kulu ma naqtulu wala naqulu ma yaqtulullah fa anzalallah faqulu mimma dzikirasmullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Jadi ada beberapa manusia yang datang kepada Rasul, lalu mereka bertanya kepada Rasul, kenapa kita makan pada hewan yang kita sembelih, yang kita bunuh, sedangkan kita justru tidak boleh makan pada hewan yang dibunuh oleh Allah. Maksudnya yang dibunuh oleh Allah itu hewan yang mati dengan sendirinya sehingga menjadi bangkai, itu berarti yang membunuh Allah. Loh, kenapa kita malah nggak boleh makan hewan yang dibunuh oleh Allah, sedangkan kita malah memakan hewan yang kita bunuh? Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, makanlah hewan-hewan yang sudah diterangkan kehalalannya dan waktu menyembelih disebutkan nama Allah. Wa malakum dan mengapa bagi kamu sekalian Allah ta'kulu tidak makan kamu sekalian mimma dari sesuatu, maksudnya hewan-hewan yang halal, dzukira yang disebut apa ismullah, namanya Allah, alaihi atas ma hewan. Wa qad fassala dan sungguh telah menerangkan siapa Allah. Lakum pada kamu sekalian, ma pada apa-apa, maksudnya hewan, harrama yang mengharamkan siapa Allah, alaikum pada kamu sekalian. Illa madzurirtum kecuali apa-apa yang dimadorotkan kamu sekalian, yang dimelaratkan kamu sekalian. Ilaihi pada ma. Wa inna katsiran dan sesungguhnya yang banyak atau sesungguhnya mereka iku la yudzilluna niscaya tersesat mereka bi ahwaihim sebab hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin dengan selain ilmu, dengan tidak benar. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzikirasmullah alaih
mengapa kamu sekalian tidak makan hewan-hewan halal yang waktu menyembelih disebut namanya Allah? Kenapa kamu sekalian tidak mau makan? Ya, makanlah, karena itu halal. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Allah sudah menerangkan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah pada kamu sekalian. Jadi hewan apa saja yang haram, yang tidak boleh dimakan, itu oleh Allah sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Maka kalau ada hewan yang halal dan waktu menyembelih juga disebutkan nama Allah, ya makanlah. Kenapa kamu nggak mau makan? Nah, sedangkan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah itu sudah Allah terangkan kepada kamu sekalian. Nah, seperti babi, atau seperti juga hewan-hewan halal yang mati karena tarung, karena dimangsa hewan buas dan sebagainya. Illa madzurirtum ilaih. Nah, kecuali kalau kamu sekalian itu dalam keadaan madorot, dalam keadaan paceklik atau melarat, itu diperbolehkan makan hewan-hewan yang diharamkan, tapi dalam keadaan madorot. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Sesungguhnya mereka tersesat karena hawa nafsu mereka dengan tanpa dasar, tanpa ilmu. Jadi mereka tersesat dengan hawa nafsu mereka. Jadi mereka justru nggak mau makan hewan-hewan yang mereka sembelih. Atau mereka itu malah menganggap halal kepada hewan yang mati dengan sendirinya, karena itu yang membunuh Allah. Nah, berarti mereka itu telah tersesat sebab hawa nafsu mereka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, huwa dia Allah, iku a'lamu, mengetahui siapa Allah, bil mu'tadina, kepada orang-orang yang melanggar. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui kepada orang-orang yang melanggar. Ini ada tambahan keterangan. Sembelihannya orang iman karena lupa tidak membaca bismillah, hukumnya itu tetap halal. Karena lupa tidak membaca bismillah. Tapi kalau orang iman itu di dalam menyembelih binatang atau hewan sengaja tidak membaca bismillah, sengaja, itu tidak halal. Intarokal basmalata ala dzabihah nasian lam yadur wa intarokaha amdan lam tahil. Nah, jika meninggalkan bismillah itu karena lupa, itu nggak apa-apa, boleh dimakan. Tapi jika dia sengaja waktu menyembelih hewan itu tidak membaca bismillah, mungkin menyebut yang lain, membaca yang lain, lah itu tidak halal, nggak boleh dimakan. Wadharu, dan meninggalkanlah kamu sekalian, menjauhilah dzahirul ismi, pada tampaknya dosa, wabatinahu, dan samarnya dosa. Jauhilah tampaknya dosa dan samarnya dosa. Dosa yang tampak, yang waktu mengerjakan itu ada orang yang melihat, ada orang yang tahu,
yang samar, ya, waktu mengerjakan tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Jadi semua itu harus ditinggalkan. Innaladina, sesungguhnya orang-orang yaksibuna yang mengerjakan mereka al-isma pada dosa, sayujzauna akan dibalas mereka bima kanu dengan apa-apa yang ada mereka atau sebab apa-apa yang ada mereka iku yaqtarifuna mengerjakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Bima kanu, dengan apa-apa yang ada mereka, ya ketarifun. Jadi orang yang berbuat dosa, mereka akan dibalas dengan perbuatannya itu. Ya dibalas siksaan, selama dosa itu tidak ditobati, nanti disiksa oleh Allah. Wala ta'kulu, dan jangan makan kamu sekalian, mimma, dari apa-apa, maksudnya hewan, lam yudhkar, yang tidak disebut apa ismullah, asmanya Allah, alaihi, atas ma hewan. Wa innahu, sesungguhnya makan ikulah fiskun, niscaya fasek. Kamu sekalian jangan makan hewan-hewan halal yang waktu disembelih tidak disebutkan namanya Allah, sengaja tidak menyebut Allah. Berarti tidak disebutkan namanya Allah. Kalau sampai makan hewan itu berarti fasek, dosa, haram. Nah ini dimansuh. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaihi wa innahu lafiskun. Dimansuh, nasihnya surat Al-Ma'idah ayat 5. Atau Al-An'am ayat 145. Al-Ma'idah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Sembelihannya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, itu halal kamu makan, dan sembelihanmu juga halal bagi mereka. Nah, waktu menyembelih, kita nggak tahu mereka membaca bismillah apa enggak. Tapi itu halal bagi kamu, dan sembelihanmu juga halal bagi mereka. Di surat Al-An'am 145. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lama khinzirin fa innahu rijzun aw fiskon uhilla li ghairillah famaniturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Saya tidak menjumpai apa yang diwahyukan kepada saya yang diharamkan atas makan makanan, kecuali yang diharamkan itu bangkai, darah yang dialirkan, atau daging babi. Nah, makan itu dosa, haram. Fa'inna urijesun au fiskon uhilla li ghairillahi bihi. Makan itu hewan-hewan yang diharamkan itu fasek. Berarti fa innahu rijzun aw fiskon uhilla li ghairillah bih.
Berarti makan binatang yang disembelih dengan tidak disebutkan nama Allah itu fasik. Famaniturra ghairu baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Nah ini. Barang siapa yang dalam keadaan madorot, dalam keadaan melarat, paceklik, atau dalam keadaan bepergian, kehabisan bekal makan, pokok perginya itu pergi yang baik-baik, tidak karena durhaka atau melanggar, ya Allah mengampuni. Jadi Allah mengampuni. Jadi kalau keadaan normal, keadaan biasa, yang lain masih ada yang dimakan, terus makan binatang yang disembelih dengan tidak disebutkan nama Allah, itu fasik, itu berarti nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, itu diperbolehkan, itu nasihnya. Keadaan darurat ya seperti larang pangan, sehingga tidak ada yang dimakan selain yang diharamkan. Atau keadaan bepergian, pergi yang baik-baik, bukan karena menghindari hukum, tapi perginya pergi baik-baik, kemudian dalam perjalanan kehabisan bahan makan, adanya barang-barang yang diharamkan, itu diperbolehkan. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya beberapa setan, iku layuhunani, saya mengajak mereka setan, mengganggu, mengajak, ila auliyaihim, pada kekasih-kekasih mereka. Maksudnya temannya, balanya. Liyujadilukum, untuk membantah mereka, kum, pada kamu sekalian. Sesungguhnya setan itu mengajak bala-balanya, teman-temannya setan, untuk membantah kamu sekalian. Ya, membantah masalah halal haram. Wa in ata'tumuhum, dan jika mengikuti kamu sekalian, hum, pada mereka setan, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, ikulah musyrikuna, niscaya orang-orang yang musyrik. Jika kamu mengikuti mereka, ya kamu orang-orang musyrik. Jangan sampai kena tipu ajaan mereka, nah, sehingga mempercayai dan melakukan seperti yang mereka lakukan. Nah, kalau sampai mengikuti, nah, kamu sekalian orang-orang yang musyrik. Awaman, adakah orang, karena ada dia, iku maitan, mati. Maksudnya maitan ini orang kafir. Fa'ahyainahu, menghidupkan kami, hu, pada dia orang. Waja'alna, dan menjadikan kami, Allah, lahu, untuk dia, nuron, cahaya. Maksudnya diberi hidayah menjadi orang iman. Yamsi, berjalan dia, bihi, dengan nur, dengan cahaya, finnasi, di kalangan manusia. Iku kaman, seperti orang, maksudnya ini Abu Jahal, misluhu, perumpamaannya orang, fidzulumat, di dalam beberapa kegelapan, laisa, tidak ada, bi kharijin, orang yang keluar, minha, dari kegelapan. Apakah orang
yang mati kemudian kami hidupkan. Lalu kami memberi cahaya pada orang itu dan dia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia. Ini maksudnya, apakah orang yang asalnya itu kufur, kemudian kami menghidupkan dia, kami beri hidayah, kami jadikan orang iman, wa ja'alna lahu nuron, kami memberi cahaya pada dia itu, kami hidupkan, kami beri cahaya, maksudnya kami beri hidayah, kami jadikan orang iman, lalu mereka berjalan di kalangan manusia dengan hidayah itu. Nah, orang iman yang seperti itu apa sama dengan orang yang orang ini berada dalam kegelapan dan dia itu tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Seperti Abu Jahal, dia tetap dalam kekufuran. Apa sama dengan orang yang diberi hidayah, dengan orang iman? Ya jawabnya, la yastawi, tidak sama. Nabi Muhammad sebelum diberi hidayah itu juga dalam keadaan dhalalah. Wa wajadaka dhallan fahada. Saya menjumpai kamu Muhammad orang yang tersesat, terus saya memberi hidayah pada kamu. Lah Abu Jahal, dia tetap dalam jahiliyah. Lah apa sama orang yang diberi hidayah dengan orang yang tersesat? Tidak sama. Kadzalika demikian itu zuyyina, dihiaskan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, apa makanu, apa-apa yang ada mereka, iku ya'maluna, beramal mereka. Demikian itulah mereka, orang-orang kafir, menganggap baik pada apa yang mereka kerjakan. Jadi dihiaskan itu maksudnya mereka itu menganggap benar, menganggap baik pada apa yang telah mereka lakukan. Padahal jelas-jelas keliru, jelas menyimpang, tapi mereka menganggap itu baik, itu benar. Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alna, menjadikan kami Allah, fi kulli qaryatin, di dalam tiap-tiap negeri atau tiap-tiap desa, akabiro mujrimiha, beberapa pembesar orang-orang dosanya Qaryah. Maksudnya pemimpin-pemimpin yang ada di negeri itu atau di desa itu. Liyamkuru, agar berupadaya mereka, fiha, di dalam Qaryah. Demikian itulah kami jadikan orang yang paling jahat di tiap-tiap desa, di tiap-tiap negeri, ya agar mereka itu berupadaya di negeri itu. Jadi di tiap-tiap negeri atau di tiap-tiap desa, Allah itu menjadikan orang yang paling berdosa, yang paling jahat, yang paling berpengaruh dalam kejelekan. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad dulu ya termasuk Abu Jahal, itulah orang yang paling jahat di Mekah. Dan di tiap-tiap negara, di tiap-tiap negeri ya Allah menjadikan orang yang seperti itu, agar mereka itu berupadaya di desa itu atau di negeri itu. Wa ma yamkuruna, dan tidak berupadaya mereka, illa bi anfusihim, kecuali pada diri mereka, wa ma yash'uruna, dan tidak merasa mereka. Sebetulnya mereka itu tidak berupadaya pada siapa-siapa, melainkan pada diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasa. Tidak merasa kalau upadayanya itu sebetulnya
ya untuk mereka sendiri. Wa idza ja'athum, dan ketika datang kepada mereka apa ayatun ayat, qalu, berkata mereka, lan nu'mina, tidak akan percaya kami, iman kami, hatta nu'ta, sehingga diberi kami, mislama utia, sebagaimana apa-apa yang diberi siapa? Rasulullah, beberapa utusan Allah. Ketika ada ayat yang datang kepada mereka, mereka mengatakan kami tidak akan percaya pada ayat itu, sehingga kami diberi seperti yang diberikan pada Rasul, seperti Rasul-Rasulnya Allah juga diberi. Jadi kami tidak percaya dengan ayat itu, sehingga kami diberi seperti Rasul-Rasul juga diberi. Nah, maksudnya mereka itu juga pengen diberi mukjizat, pengen diberi ayat seperti Rasul-Rasul juga diberi. Allahu a'lamu, mengetahui siapa Allah, haitsu yaj'alu, di mana menjadikan siapa Allah, risalah, tahu pada risalahnya Allah, peraturannya Allah. Allah mengetahui kepada siapa kerasulan itu diberikan. Jadi risalah itu nanti diberikan kepada siapa, Allah yang lebih tahu. Jadi tidak semua orang yang menginginkan pengen diberi seperti Rasul-Rasul juga diberi. Tidak semua orang yang menginginkan terus Allah mengabulkan. Tapi Allah mengetahui kepada siapa kerasulan ini oleh Allah diberikan. Risalah ini oleh Allah diberikan kepada siapa, Allah yang lebih tahu. Sayusibu, akan menimpa alladzina, kepada orang-orang ajromu, yang berdosa mereka. Apa? Soghorun, kehinaan, indallah, di sisi Allah. Wa adzabun, dan siksaan, syadidun, yang sangat, bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yang kuruna, berupadaya mereka. Kehinaan di sisi Allah dan siksaan yang berat akan menimpa kepada orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa di dunianya mereka itu sudah dalam keadaan hina, dan di akhiratnya disiksa, dimasukkan ke neraka sebab upadaya mereka. Faman, barang siapa, yurid, yang menghendaki siapa Allah, ayah diahu, memberi petunjuk siapa Allah hu, kepadanya, yasroh, maka melapangkan siapa Allah, sodrohu, pada hati dia, lil Islam, pada Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki memberi hidayah kepada dia, nah, maka Allah melapangkan hati dia pada Islam. Menetapi hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam agama Islam, hati mereka itu bisa menerima, bisa senang, bisa ridho. Allah melapangkan hati dia. Waman, dan barang siapa, yurid, yang menghendaki siapa Allah, ayudillahu, menyesatkan siapa Allah hu, kepadanya, ya ja'al, maka menjadikan siapa Allah, sodrohu, pada hatinya atau hati dia, dhoyyikon, sempit, harojan,
lagi ya sama sempit. Ka'annama yas'adu, seakan-akan naik dia fis sama, ke langit. Barang siapa yang Allah menghendaki menyesatkan dia, maka Allah menjadikan hati dia, Allah menjadikan sempit di dalam hati dia. Jadi dia tidak bisa menerima Islam. Dia tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Seakan-akan dia itu naik ke langit. Ya berat, sulit. Kayaknya nggak mungkin orang bisa naik ke langit. Nah ini kalau orang itu tidak diberi hidayah oleh Allah, disesatkan oleh Allah, ya Allah menjadikan hati dia itu sempit, tidak bisa menerima Islam dengan lapang dada, merasa berat, merasa sangat sulit, seperti dia itu naik ke langit, ya sangat berat. Kadzalika, demikian itulah ya ja'alu, menjadikan siapa Allah ar-rijsa, pada siksa, alal ladina, atas orang-orang la yu'minuna, yang tidak iman mereka. Demikian itulah Allah menyiksa kepada orang-orang yang tidak iman. Terutama besok setelah di akhirat mereka dimasukkan ke neraka. Wahadza, dan ini Al-Quran, iku siratu rabbika, jalan Tuhanmu Muhammad, mustaqiman, yang lurus. Al-Quran ini adalah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Jalan kalau dilewati sampai tujuan. Pengen masuk surga, selamat dari neraka, ya jalannya ini Al-Quran. Dengan menetapi, mengamalkan isinya Al-Quran. Qad fassalna, sungguh menerangkan kami Allah al-ayat, pada beberapa ayat Al-Quran, liqaumin, bagi kaum yadzakkaruna, yang mengambil peringatan mereka. Sungguh kami telah memerinci, menerangkan ayat-ayat untuk kaum yang mengambil peringatan. Qaumin yadzakkarun itu orang iman, kaum yang mengambil peringatan. Lahum, iku, bagi mereka orang-orang iman, Darussalam, desa yang selamat, maksudnya surga, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka orang-orang iman ditempatkan di desa atau di rumah yang selamat di sisi Tuhan mereka. Selamat dari segala-galanya. Wa huwa, dan dia Allah, iku waliyuhum, kekasih mereka, penolong mereka. Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku ya'maluna, mengamalkan mereka. Allah itu penolong mereka, kekasih mereka, sebab apa-apa yang telah mereka amalkan. Ya, karena mereka beramal solih, perbuatan-perbuatan yang baik, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dikerjakan. Nah, Allah menolong mereka. Nah, buktinya Allah memasukkan mereka ke desa yang selamat, yaitu surga.
Wa yauma yahsyuruhum, dan harinya mengumpulkan siapa Allah kepada mereka jami'an, kesemuanya, yaitu dikumpulkan besok di akhirat. Lalu Allah berfirman, ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, qad istakthartum, sungguh memperbanyak kamu sekalian, minal insi, dari manusia. Waqala, dan berkata siapa auliya'uhum, beberapa kekasih mereka, minal insi, dari manusia. Manusia yang mengikuti jin, terpengaruh jin. Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a, mendapatkan kesenangan atau mengambil kesenangan, siapa ba'duna, sebagian kami, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Wa balaghna, dan sampai kami, ajalana, pada ajal kami, ajal mati, alladzi, yang ajalta, telah menentukan ajal engkau Allah, lana, pada kami. Harinya Allah mengumpulkan mereka semua, dikumpulkan di padang mahsyar, di akhirat kelak. Kemudian Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Qad istakthartum minal ins, telah banyak manusia yang kalian sesatkan. Nah, kemudian berkatalah pengikut mereka, kekasih mereka dari bangsa manusia. Jadi orang-orang yang kena pengaruhnya jin. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajallana alladzi ajjaltalana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, sampai ajal kami datang, yang engkau telah menentukan ajal untuk kami. Nah, ini maksudnya kami ini hanyalah anak turun yang mengikuti nenek moyang kami. Kami bersenang-senang, kami hanya mengikuti mereka, mengikuti kebiasaan nenek moyang kami sampai kami mati, sampai ajal datang pada kami yang engkau telah menentukan ajal. Jadi saya atau kami ini hanya mengikuti mereka. Nah, apakah kami akan kau siksa, akan kau masukkan neraka? Karena kami hanya ikut-ikutan, hanya mengikuti. Nah, mestinya yang dimasukkan neraka ya mereka yang kami ikuti. Masa kami akan dimasukkan neraka? Orang kami hanya pengikut saja. Nah. Qala, berfirman Allah, an-narun, neraka, maswakum, tempat kamu sekalian. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di neraka. Illa ayyasha Allah, kecuali menghendaki siapa Allahu Allah. Nah, tempatmu neraka. Walaupun kamu anak turun yang mengikuti nenek moyang, karena dipengaruhi oleh mereka, tempatmu neraka. Kalian orang-orang yang kekal di dalam neraka. Kecuali kalau Allah menghendaki. Ya, ini maksudnya
Bukan kok kecuali kalau Allah menghendaki kalian nggak kekal di neraka. Bukan begitu. Kecuali kalau Allah menghendaki maksudnya ya kholidina fiha abadan. Tambah kekalnya. Tempatmu neraka, kamu orang-orang yang kekal selama-lamanya di neraka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, ku hakimun maha menghukumi, alimun lagi maha mengetahui. Wa kadzalika, dan demikian itu nuwali, memerintahi kami Allah atau menjadikan kami Allah ba'dadz zalimina, sebagian orang-orang yang aniaya pada sebagian orang-orang yang aniaya, ba'dun pada sebagian. Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka iku yaksibuna, mengerjakan mereka. Nah, demikian itulah kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi kekasih sebagiannya sebab apa yang mereka kerjakan. Ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, wal insi, dan manusia. Alam yatikum, apakah belum datang pada kamu sekalian? Sapa rasulun, beberapa utusan, minkum, dari kamu sekalian. Yakusuna, yang menceritakan mereka rusul, alaikum, pada kamu sekalian, ayati, pada ayat-ayatku, wa yungdzirunakum, dan menakuti mereka rasul, memberi kabar yang menakutkan, kum, pada kamu sekalian, liko ayamuikum, pada bertemunya hari kamu sekalian, hadza, yang ini, hari kiamat. Qalu, berkata mereka, syahidna, menyaksikan kami, ala anfusina, pada diri kami. Wa harrathum, dan telah menipu kepada mereka apa al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa syahidu, dan menyaksikan mereka ala anfusihim, atas diri mereka, annahum, sesungguhnya mereka, kanu, ada mereka, iku kafirina, orang-orang kufur. Wahai golongan jin dan manusia. Ini Allah bertanya, Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, apakah rasul-rasul dari kalanganmu belum datang pada kamu? Yang rasul itu menceritakan ayat-ayatku kepada kamu. Dan yang rasul itu menakuti kamu tentang bertemunya harimu ini, hari kiamat. Apa rasul dari kalanganmu sendiri itu belum datang kepada kamu? Nah, rasul itu menceritakan ayat-ayatku kepada kamu, menjelaskan. Dan rasul itu menakuti kamu tentang hari ini, hari kiamat. Apa belum datang pada kamu? Qalu syahidna ala anfusina. Nah, mereka menjawab, kami menyaksikan pada diri kami. Maksudnya, ya, rasul-rasul dulu telah datang kepada kami, juga sudah menjelaskan ayat-ayat engkau, dan juga telah mengabari, menakuti tentang hari kiamat ini. Wa harrathumul hayatud dunya,
dunia telah menipu pada mereka. Mereka tidak mengikuti Rasul karena tertipu oleh kehidupan dunia. Dan mereka bersaksi untuk diri mereka sendiri bahwa mereka itu orang-orang yang kufur. Jadi mereka menyaksikan pada diri mereka sendiri bahwa mereka itu orang-orang yang kufur. Dzalika demikian itu mengutus Rasul an bahwasanya lam yakun tidak ada siapa Rabbuka Tuhan kau Muhammad iku muhlikal qura zat yang merusak desa, maksudnya membinasakan penduduk desa, bidzulmin dengan menganiaya, wa ahluha sedangkan penduduknya desa iku ghafiluna orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Nah, demikian itu Allah tidak membinasakan suatu penduduk negeri dengan menganiaya, sedangkan penduduk desa itu orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Dan ini maksudnya Allah tidak menyiksa penduduk suatu negeri sebelum Allah itu mengutus Rasul, yang Rasul itu memberi peringatan kepada mereka. Jadi sebelum penduduk suatu negeri itu dibinasakan oleh Allah, disiksa oleh Allah, Allah lebih dulu mengutus Rasul ke negeri itu. Nah, yang Rasul itu telah mengajak kepada mereka. Nah, setelah mereka itu tidak mau mengikuti Rasul, nah barulah Allah menurunkan siksa pada penduduk negeri itu. Jadi nggak ada kok langsung Allah tahu-tahu menurunkan siksa kepada penduduk desa itu di saat mereka tidak tahu apa-apa. Allah nggak menurunkan siksa begitu. Jadi sebelum Allah menyiksa itu, Allah sudah mengutus Rasul lebih dulu di negeri itu. Nah, Rasul juga sudah menasehati, sudah mengajak. Nah, berhubung mereka itu tidak mau mengikuti Rasul, tidak iman, ya baru Allah menurunkan siksa pada mereka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.